malam ini kita akan tetap membahas ulama Nusantara, karena dengan kita syiar lewat sejarah ulama Nusantara, alhamdulillah banyak masyarakat yang tercerahkan. Dan kebetulan malam ini kita akan membahas sejarahnya Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah Jombang. Jadi Mbah Abdul Wahab Hasbullah ini dilahirkan pada tahun 1888 Masehi. Kalau dilihat dari tahunnya, ini masa-masa termasuk tahunnya Syekh Abuya Hasan Armin Al-Bandani, gurunya Abuya Muhammad Ghufran Al-Bandani. Kemudian orang tuanya adalah bernama Kiai Haji Hasbullah Said, jadi pengasuh pondok Tambak Beras Jombang. Ibunya bernama Nyai Latifah atau Ibu Nyai Latifah. Di sini diceritakan bahwa Hasbullah ini dari kecil banyak dihabiskan waktunya untuk di pondok pesantren. Jadi memang masyhur ulama-ulama Nusantara pasti mayoritas untuk menempuh pendidikan agama di pondok pesantren itu sampai puluhan tahun lamanya. Ada yang 35 tahun, 32 tahun, 40 tahun, 30 tahun dan lain sebagainya. Kemudian sejak dini beliau sudah belajar agama dan akhlak kepada ayahnya langsung, Kiai Haji Hasbullah. Termasuk dalam hal ini juga diajarkan tentang kaligrafi, hadroh, berjanji, jibak, dan sholawat. Jadi saat masa-masa Mbah Wahab Hasbullah ini belum ada yang namanya rotipul haddad, rotipul atos, simtuduro, tidak ada sama sekali. Karena ini sudah jelas ya, termasuk seni kaligrafi, hadroh. Hadroh itu kalau di desa namanya terbangan. Dan hadroh pada saat ini termasuk ini adalah budaya Nusantara, peninggalan ajaran ulama-ulama Nusantara yang pada saat ini dirampok sama dari golongan Ba'alawi Yahudi. Termasuk kalau di Jawa Tengah kemarin sudah saya sampaikan, ada bisnis sholawat yang marak sekali dengan modus harga sekian dan sekian, karena memang ada AEO-nya dan mereka sudah menyiapkan sound, panggung dan lain sebagainya. Padahal di situ kalau kita bahas hadrohnya sendiri, yang sholawatan tim hadrohnya ini adalah anak bangsa, tapi yang menerima uang fee atau gaji atau bayaran kontraknya itu adalah dari golongan Habib-Habib Yahudi. Termasuk di Jawa Tengah ada namanya Habib Syekh itu ya. Saya langsung tegas namanya karena kita harus lugas pada saat ini menyampaikan kebenaran. Kemudian juga ada yang di Pekalongan itu menantunya Lutfi, namanya Habib Habibidin, kalau maksudnya di Jawa Tengah Habibidin, itu masyhur dengan termasuk ada Az-Zahir. Nah ini kan termasuk penjajahan dan merampok budaya ulama Nusantara yang sudah turun temurun, akhirnya dikuasai mereka. Tanpa sadar kiai-kiai sudah dikelabui, ditipu dengan politik salju. Kalau bahasa psikologinya itu love bombing. Jadi dengan cara pendekatan yang halus, dengan rayuan yang manis untuk memperdaya target korban yang akan menjadi korban mereka. Ini jelas dari hadroh. Kemudian di sini berjanji dan tibaan. Tidak ada tadi yang kami sampaikan simtuduror, tidak ada. Rotipul atos tidak ada. Rotipul haddad tidak ada. Masih murni ajaran ulama Nusantara. Kenapa sekarang 1 abad berdirinya NU ini banyak amaliyah NU yang sudah disusupi dari golongan Ba'alawi Yahudi? Ada apa? Tanda tanya besar. Berarti mereka ada misi untuk menghancurkan NU, termasuk lewat amaliyah NU.
Mereka dengan mudah akan mengakui NU atas inisiatif dari Hasyim bin Yahya itu kemarin yang dilontarkan dari Pekalongan. Ini sangat bahaya sekali karena sudah merusak sejarah Nusantara, merusak perjuangan daripada para pahlawan, para syuhada, termasuk para kiai-kiai yang sudah menjadi muasis NU. Bapak Habibullah mondok di beberapa pondok pesantren, termasuk diantaranya ada pesantren Langitan Tuban. Jadi mulai 13 tahun beliau dikirim ayahnya Mbah Hasbullah ini untuk mondok di pesantren Tuban, Langitan. Yang kedua pesantren Mojosari Nganjuk, ada pesantren Cempaka, pesantren Tawangsari Sepanjang, kemudian yang kelima pesantren Kademangan Bangkalan Madura. Ini kalau Kademangan ini daerah Madura, jadi pondoknya Syekhona Khalil. Dan di Syekhona Khalil ada sejarah menarik masyhur di kalangan kiai-kiai NU, karena pada saat itu Syekhona Khalil Bangkalan memberikan isyarah kepada murid-muridnya bahwasanya ini mau ada macan, kedatangan macan ke pondok Kademangan, semua harus diperketat. Jadi semua santri ya manut dawuh, kalau bahasa Madura itu norok buntet, wis pokoknya melu, kalau bahasa Jawa ini pokoknya melu. Akhirnya persiapan semua. Ternyata besoknya kedatangan yakni santri baru bernama Mbah Wahab Hasbullah. Jadi yang dimaksud kedatangan macan di sini adalah Mbah Wahab Hasbullah. Itu sebagai sanepo kalau orang Jawa, atau siloka. Jadi kiai-kiai itu mendidik para santri pada saat itu, kalau dengan ulama-ulama khos pasti dengan sanepo-sanepo. Termasuk yang dimaksud macan, mau ada kedatangan macan adalah Mbah Wahab Hasbullah. Kemudian setelah dari situ beliau melanjutkan mondok lagi di pesantren Beranggahan Kediri, dan yang terakhir termasuk di pondok pesantren Tebu Ireng Jombang yang dipimpin oleh Mbah Hasyim Asy'ari, dan di sini selama kurang lebih 4 tahun dan bahkan menjadi lurah pondok. Kalau bahasa santri itu menjadi lurah pondok saat itu. Kemudian setelah dari situ Mbah Hasyim Asy'ari mondok di Tebu Ireng, Mbah Wahab Hasbullah ini melanjutkan mencari keilmuannya di Timur Tengah, tepatnya di Mekah, sekitar umur 27 tahun. Di sana Mbah Wahab Hasbullah berguru, termasuk ada Mbah Mahfud Termas, ada Kiai Nahrawi Muhtarom Al-Banyuwasi Al-Maki Al-Jawi. Ini yang kemarin dibaalawikan sama Habib Lutfi, karena beliau trah Jawa, trah Nusantara yang bernama Kiai Muhtarom Banyumas, karena beliau kelahiran Purbalingga. Cuma di Timur Tengah beliau masyhur dengan nama Syekh Nahrawi Muhtarom Al-Banyumasi Al-Jawi Al-Maki. Ini dari Jawa Tengah asli, kelahiran Purbalingga, dan kebetulan kita sudah bertemu dengan cicitnya beliau. Ada Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi, ada Syekh Bakir Al-Jogjawi, ini Kiai Bakir dari Jogja. Termasuk ada di sini gurunya beliau Kiai Asy'ari Bawean, ini Kiai Haji Muhammad Hasan Asy'ari Bawean. Ini Al-Pasurwani adalah ahli ilmu falak, kemarin sudah kami sampaikan, termasuk salah satu gurunya Mbah Ridwan Abdullah, atau termasuk Mbah Kusyairi, mertuanya Mbah Hamid Pasuruan. Kemudian beliau menikah jadi pada tahun 1914 Masehi, karena beliau ini beberapa kali menikah dan banyak istrinya yang meninggal. Ini saya tidak sampai sebutkan semuanya, tapi di sini salah satunya adalah beliau menikah pada tahun 1914 Masehi. Mbah Wahab ini menikah dengan Kiai Musa, putrinya Kiai Musa yang bernama Maimunah, punya Maimunah, yang tinggal saat itu di Kampung Kertopaten Surabaya. Dan ini sesuai dengan yang diceritakan oleh Gus Asrul Surabaya kemarin. Jadi semua muasis NU, jadi NU didirikan ini semua masih jalur saudara, jalur kerabat, termasuk Mbah Wahab Hasbullah dengan Mbah siapa kemarin, Mbah Ridwan Abdullah yang menciptakan lambang
NU itu atas petunjuk bahwa Habsbullah minta bantuan kepada Mbah Ridwan Abdullah untuk membuat gambar atau logo NU ini, itu juga masih keluarga. Kemudian ada juga Mbah Kiai Haji Mas Alwi. Kalau Kiai Haji Mas Alwi ini yang menciptakan nama Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama. Karena memang ada beberapa masukan termasuk dari Mbah Ki Fakih Mas Kumambang. Itu kalau nggak salah dulu Nuhudul Ulama ya. Tapi yang dipakai saat itu adalah nama dari Mbah Mas Alwi Surabaya. Mbah Kiai Haji Mas Alwi bin Abdul Aziz Surabaya. Karena saat itu semua masih berkeluarga, termasuk adik sepupunya Mbah Mas Alwi namanya Mbah Mas Mansur. Mbah Mas Mansur. Jadi saat itu memang tokoh-tokoh muda saat itu termasuk Mbah Mas Alwi sampai ke Eropa, keliling ke Eropa, ke Belanda dan mempelajari sejarah-sejarah Nusantara yang ada di Leiden. Dan bahkan Mbah Mas Alwi ini menikah dengan seorang putri Belanda, orang Belanda, dan dimualafkan, jadi masuk Islam, nikah. Tapi kebetulan Mbah Mas Alwi tidak mempunyai anak. Di sana beliau mempelajari tentang teori-teori, kalau bahasa sekarang konspirasi ya, konspirasi elit global, dipelajarilah semua di Leiden, di perpustakaan sana. Kemudian juga kalau yang Mbah Mas Mansur itu belajarnya di Mesir. Karena saat itu ada paham Wahabi yang dikenal dengan tokoh pembaruan Syekh Muhammad Abduh. Nah, saat itulah pengaruh-pengaruh pola pikir ini ketika masuk ke Indonesia, khususnya di Jawa, akhirnya di situ musyawarah. Makanya bahwa Habsbullah ini mendirikan beberapa, termasuk ada di situ Taswirul Afkar, ada Nahdlatul Wathon, ada Nahdlatul Tujar. Ini embrio-embrio sebelum berdirinya NU. Maka kita harus paham, karena pada tahun 1920-an ini bahayanya paham Wahabi, karena pada saat itu termasuk ada masalah di Timur Tengah, bahwasanya 4 mazhab ini tidak dipakai lagi di sana. Makanya termasuk di situ Mbah Wahab Habsbullah ini sama Syekh Naim dari Mesir dikirim dari Mbah Hasyim Asy'ari untuk perwakilan dari Indonesia ke Arab, dan di sana ketemu dengan Raja Arab. Pada saat itu termasuk negosiasi, karena saat itu memang betul-betul membahayakan paham Wahabi yang ingin termasuk menghancurkan makam Rasulullah dan situs-situs daripada perjuangan Islam yang ada di sana. Jadi makam-makam yang sahabat atau yang lain itu banyak yang dibongkar oleh Wahabi. Makanya di situ termasuk Abuya Mamang Gufron Al-Bantani yang sering disampaikan, yang berantas Wahabi pada saat itu di Timur Tengah adalah ulama-ulama Nusantara. Salah satunya adalah gurunya Abuya Mamang Gufron Al-Bantani. Siapa beliau? Syekh Abuya Hasan Armin Al-Bantani. Kemarin sudah kami sampaikan sejarahnya sampai kontak fisik. Beliau memimpin dan melawan dan menghancurkan Arab Kut-Kut pada saat itu. Ini perjuangan ulama Nusantara. Sampai termasuk tadi yang kami sampaikan bahwa Habsbullah ada komite Hijaz, ada termasuk bagaimana menyelamatkan makam Rasulullah beserta situs-situs yang lain. Ini tetap peran ulama Nusantara. Kenapa ulama Nusantara semua yang berperan pada saat itu? Ada Mama Rendi, banyak ulama Nusantara yang tidak disebutkan di publik pada saat ini. Tapi saat ini kita harus angkat kembali. Karena apa? Bagaimanapun jasa ulama Nusantara di Timur Tengah sangat banyak sekali. Saya hanya ingin bertanya, ketika berjuang melawan Wahabi di Timur Tengah, kemana golongan Bahlawi Yahudi? Apakah ngumpet atau di mana? Nah, ini yang harus kita ingat. Sejarah ulama Nusantara tetap paling depan ketika masalah jihad, jika masalah perjuangan. Tapi tidak pernah namanya pamrih. Lah kok sekarang enak-enaknya mengaku, tanpa Habib Indonesia tidak bisa merdeka.